Ya, konsolidasi partai ya di mana DPD, DPP ingin memastikan terkait dengan konsolidasi organisasi yang saat ini Kota Banjar baru saja menyelesaikan pembentukan pengurus di tingkat RW, ya, pengurus anak ranting. Nah, sehingga artinya DPC sudah terbentuk, PAC di tingkat kecamatan sudah terbentuk, ranting di tingkat desa kelurahan sudah terbentuk, dan pengurus anak ranting di tingkat RW sudah terbentuk. Nah, sehingga di bulan ini juga nanti di minggu ketiga atau minggu keempat kita akan bagikan surat keputusan DPD untuk pengurus PAC, surat keputusan DPC untuk pengurus ranting dan anak ranting. Nah, yang kedua, kita ingin memastikan instruksi partai baik dari DPP dan DPD ini berjalan dengan baik. Yang pertama, instruksi terkait dengan menanam 10 komoditas pangan pendamping beras. Ada singkong, ya, hanjeli, sukun, jagung, dan sebagainya. Termasuk pemanfaatan pekarangan rumah. Untuk apa? Untuk menjaga situasi kondisi yang saat ini sudah mulai terjadi kenaikan kebutuhan pokok rakyat. Beras naik, cabai naik, ya, bawang naik, dan sebagainya. Nah, yang kedua, instruksi DPP partai tentang antisipasi dampak kenaikan harga BBM, di mana instruksi itu ditujukan kepada fraksi PD Perjuangan di DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten Kota untuk melakukan evaluasi sekaligus efisiensi terhadap program-program pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD yang tidak bersentuhan dengan pelayanan publik dan lebih mengarahkan program-program yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan seperti buruh, tani, nelayan, dan UMKM. Selanjutnya terkait dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dari DPRD. Ya, untuk apa? Untuk memastikan program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Misal terkait dengan kesehatan, banyak warga masyarakat yang tidak masuk desil 1 sampai desil 5 yang BPJS JKN-nya dinonaktifkan. Maka fraksi harus memastikan rakyat yang tidak mampu tetap dilayani oleh rumah sakit, oleh puskesmas dengan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Banjar dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena ada programnya. Yang kedua, misalnya terkait dengan bansos, ya, dengan bansos itu pun sama. Ya, kalaupun tidak ada namanya dalam bansos, maka bisa diusulkan untuk dimasukkan ke desil 1 sampai desil 5 dengan apa? Dengan musyawarah desa. Jadi ada mekanisme untuk merubah data. Nah, biasanya kepala desa itu kan tidak mau melakukan musyawarah desa karena dia akan mencoret, akan memasukkan, itu kan menimbul reaksi dari masyarakat. Tapi kalau anggota dewan mendampingi itu, saya yakin bisa dilakukan. Kalaupun tidak bisa, ya ada skema-skema bantuan dari pemerintah Kota Banjar maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bisa membantu mereka, misalnya melalui program-program yang ada di Basnas, misalnya seperti itu. Nah, sehingga untuk memaksimalkan fungsi pengawasan itu, DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat kemarin kita sudah keluarkan instruksi juga. Untuk apa? Untuk anggota fraksi PD Perjuangan mengusulkan penghapusan anggaran di DPRD yang berkaitan dengan kunker studi banding perjalanan dinas keluar kabupaten kota atau bahkan provinsi. Nah, untuk mengalihkan anggaran itu dijadikan kegiatan-kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan atau pengawasan pembangunan di dapilnya masing-masing. Sehingga kalau ini dilakukan, saya yakin anggota legislatif lebih banyak ketemu rakyat, lebih mengetahui persoalan rakyat, dan lebih mempunyai jalur bagaimana bisa membantu rakyat. Pak, kira-kira kalau misalkan ini kan ada pengawasan ya Pak ya? Ya. Pengawasan, kalau misalkan ada di pemerintahan yang kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat, langkah apa yang akan dilakukan oleh PDI ini untuk dalam pengawasannya? Ya, tentunya DPRD itu kan punya mekanisme. Misal kan tahun berjalan, maka
DPRD dengan fungsi pengawasannya itu kan bisa menindaklanjuti apabila hasil pengawasan itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah kota. Oke. Ada mekanisme kan, misalnya hak-haknya digunakan, hak interpelasi, Oke. hak angket, hak menyatakan pendapat itu bisa. Ya. Tapi kalau anggaran yang belum berjalan, maka di tahun ini di bulan depan ini sudah mulai pembahasan KUA PPAS untuk anggaran 2027. Oke. Lalu nanti juga akan ada pembahasan perubahan APBD 2026. Nah, disitulah ya kan peran dari anggota legislatif fraksi PD Perjuangan untuk memastikan bahwa program pemerintah itu benar menyasar kepada masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, sudah cukup ya. Ya, sip.